يتساءلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat saudara seiman. Insyaallah kali ini kita kembali lagi di channel Dominikus Sandang, ya insyaallah bersaudara sampai surga. Dan teman-teman semuanya, ini kita ketemu lagi dengan Kak Lisa. Ini juga sudah beberapa kali tayang di channel kita. Ya insyaallah beberapa kisahnya banyak ini ya, dapat perhatian dari saudara-saudara kita yang muslim, terutama yang tidak banyak dari mereka juga ini ya, menitipkan salam, kemudian juga menanyakan kabar dari Kak Lisa sendiri. Nah, ini kita tampilkan lagi biar ada kisah terbarunya. Nanti dikiranya udah hilang lagi. Dikira balik lagi. Kira balik lagi murtad. Karena memang jujur Kak, pernah sempat kita punya mualaf Chinese, cewek, sama, godaannya harta juga. Iya, betul. Jadi waktu itu ceritanya ada satu orang, dia jurusan perawat di Muhammadiyah, jadi kebiasaannya pakai hijab, kemudian circle-nya juga muslim, masuk Islam alhamdulillah, kemudian ketika balik di kampung halaman, ngasih tahu ke orang tua, orang tuanya murka, kemudian dikasih pilihan, pada endingnya pilihannya adalah dia memilih harta. Nah, saya sangka masih ada harapan, ternyata udah nikah kemarin sama pria Chinese juga. Chinese juga, jadi benar-benar udah murtad total ya? Murtad total, tapi insya Allah, ya hidayah ini kan milik Allah. Iya. Sewaktu-waktu dia masuk Islam kembali, kita nggak tahu. Bisa jadi satu keluarga. Karena kita juga punya kisah, satu keluarga masuk Islam. Oh, Masya Allah. Chinese. Barakallah. Mereka ya baru nikah juga. Karena memang dia nikahnya udah lama, cuman belum muslim. Duluan suaminya masuk Islam, kemudian 3 tahun kemudian kalau nggak salah itu baru istrinya masuk Islam. Jadi dia sabar, dia pakai Jadi kesabaran. suami dulu, baru Ya, baru si istri istri. nyusul dan anak-anaknya juga gitu. Ya, anak-anaknya otomatis ngikut karena masih kecil Oke. juga. Kemudian juga apa dia ya mengikuti contoh Nabi ini ya, Nabi Nuh yang sabar atas istrinya. Istri Nabi Nuh kan lumayan tuh. Iya. Tapi insya Allah ini ambil pelajaran aja sih Kak Lisa. Tapi Kak Lisa kita pengen ngobrolin tentang dakwah lagi nih. Siap. Kalau ngomongin tentang dakwah nih sebenarnya energi kita juga nggak habis-habis, malah ngecas terus-terusnya, malah bahagia setelah semuanya diutarakan, dikeluarkan. Kak Lisa sendiri kesibukannya sekarang apa? Masih seperti yang dulu. Apa tuh? Apa tuh gitu? Saya nggak tahu yang dulu tuh seperti apa. Karena sering ditutupin ya. Ini mau buka-bukaan nih. Masya Allah. Saya bisnis kemitraan juga, Bang. Oke. Saya itu pernah juga Bang dengar bahwasanya saya juga di properti ya, ya. Dan di properti sekarang saya agak kurangin aktivitas di properti, lebih ke bisnis kemitraan yang kemarin saya sempat singgung juga, produk kecantikan, kesehatan seperti itu ya, pupuk peternakan dan pertanian. Oh, Nah, oke. terus juga di sini saya masih disibukkan untuk bolak-balik keluar kota juga ya, karena ada di sana ada rumah Quran yang perlu kita kunjungi juga gitu. Rumah Qurannya punya siapa? Punya kita. Oh, punya. Aduh, gimana saya bilangnya? Saya nggak enak kalau bilang punya saya gitu ya. Oh, punya tim. Yang kebetulan kakak yang ini. Kebetulan kita yang gerakkan gitu. Oke. Saya yang gerakkan. Alhamdulillah, berarti kan masih ada kegiatan dakwah yang mungkin masuk ke dalam ini ya, kampung mungkin ya. Betul. Karena ya itu tadi Bang, bahwasanya saya belum bisa mengajar. Ya. Saya bisanya hanya menggerakkan orang yang untuk mengajar gitu kan. Oh, ya, siap. seperti itu. Tapi memang ini ya, seperti itu ya kalau orang. Karena di daerah tuh masih kurang orang yang mau untuk menggerakkan, Bang. Mereka padahal tahu, tapi mereka tidak berani untuk memulai. Nah, jadi mereka itu butuh orang-orang yang untuk memulai itu tadi, gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti ini produktif sekali nih. Amin, aktivitasnya Kak Lisa. Dan sekarang kita juga lagi live nih, Bang. Oh iya, ngomongin tentang live. Saya juga beberapa kali lihat story-nya Kak Lisa nih. Siap. Lagi ngobrolin tentang ini ya, tema-tema Islam. Kemudian bahasan juga selain bisnis ya. Selain bisnis juga ngobrolin tentang ya, kalau kita biasa dikenal dengan kalau orang non-muslim itu oten ya. Saya sampai sekarang masih bingung ya. Kenapa mereka disebut oten ya? Orang Kristen. Oh gitu ya? Iya. Oh. Jadi pertamanya juga saya nggak tahu tuh, mereka singkat oten-oten. Apa sih yang kalian masuk oten gitu kan? Iya. Itu ternyata ini gitu. Nah pertamanya tuh waktu mereka minta room saya untuk
naik bernarasi itu saya kasih hanya 5 menit aja. 5 menit ternyata orang-orang itu langsung tahu bahwasanya nih, oh ini room lintas agama nih, gitu kan. Oh gitu. Nah, jadi udah 5 menit, hari berikutnya itu minta waktu lagi, saya kasih 30 menit. Nah, kebablasan tuh 1 jam gitu kan. Ternyata untuk diskusi satu orang oten saja itu bisa memakan lebih dari 1 jam. Gitu ceritanya. Jadilah sampai sekarang, dan Masya Allah tabarakallah, kayak tadi malam juga kita live itu 4.000 lebih ya yang nonton, hampir 5-an. Ada yang bilang kayak gitu juga karena saya nggak terlalu memperhatikan karena kita sibuk dengan narasumber dan lain sebagainya. Betul. Jadi nggak terlalu sibuk memperhatikan itu. Bahkan ada juga kalau setelah saya live itu Bang, masuk ke DM saya, di screenshot tuh, woi baca komen dong. Karena saya nggak pernah baca komen. Iya. Jadi, woi baca komen dong, dia bilang gitu. Jadi, aduh, saya bilang, oh iya ya, kok komennya gini ya. Tapi itu oten berarti? Iya, ada yang oten, ada juga yang muslim juga, terus ada yang katanya dari murtadin juga, maksudnya dari Islam yang murtad, terus ada juga yang dari mualaf gitu. Jadi banyak sekali mereka, berbagai macam orang yang japri saya, yang DM saya gitu. Responnya ada yang positif, ada juga yang tidak positif gitu. Ya itu hak mereka lah ya. Betul. Karena gini, Kak Lisa, kalau Kak Lisa kan 2000 berapa kemarin masuk Islam? 2022. Duluan saya. Saya kan 2020 pas di COVID. Masa-masa COVID kan. Tapi saya belum ada keberanian juga untuk ngadapin oten-oten itu. Karena gini, mungkin ya saya masih menjaga hubungan dengan keluarga saya. Betul. Sempat juga keras dengan agama Islam ini, maksudnya sempat saya pengen gimana ya, hati ini kalau udah tahu kebenaran, pengen betul ngerasanya nyampaikan ke keluarga yang non-muslim, itu terutama. Dan pernah juga diskusi sama orang tua saya kayak gitu. Terus kemudian baru ke keluarga pelan-pelan. Pernah dilakukan, tapi memang ya ada beberapa yang menolak. Jadi saya coba ikhtiar dulu. Mungkin salah satu yang bisa saya kembangkan adalah bagaimana caranya mengubah mindset mereka. Islam yang tadinya radikal menjadi Islam yang lemah lembut, rahmatan lil alamin. Jadi kemungkinan itu yang akan saya kejar dulu. Makanya kalau banyak orang-orang nanya, kenapa Bang enggak ikut berdebat juga? Ya ada inilah, ada waktunya. Ya ada masanya, ada waktunya, ada tempatnya. Kemudian juga yang paling penting adalah ada porsi dakwahnya. Nah, kalau dakwahnya mungkin Kak Lisa udah gebiar ke arah sana, ya harus dilanjutkan. Karena enggak bisa juga kakak langsung diam lagi kan. Karena memang sudah terlanjur kan? Iya, sudah terlanjur. Jadi nyelup aja ini ceritanya. Ya, udah nyelup. Hal yang utama perlu diperhatikan mungkin ya itu tadi. Kita semakin memperdalami ilmu agama Islam. Ya, ini salah satu tekanan juga, salah satu tekanan kita juga untuk semakin giat belajar kan, ya, salah satunya. Kalau dari kayak gini kan nggak bisa belajar kita. Kita hanya sholat. Tantangan buat kita. Jadi itu ujian juga buat kita gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi tadi kan yang Abang bilang bahwasanya ada fasenya gitu kan, ada fase berdoa dan lain sebagainya. Nah, jadi cerminan dulu Bang. Jadi cerminan untuk orang-orang yang tadi saudara kita belum seiman itu tadi. Nah, mereka saudara-saudara sama kita, tapi mereka kan belum seiman sama kita. Jadi cerminkanlah diri kita ini kepada mereka itu tadi. Yang tadinya mereka itu berpikir Islam itu kebanyakan memang mereka katakan radikal. Dan papinya anak-anak saya itu juga bilangnya seperti itu. Jadi tuh Islam itu radikal, Islam itu kadrun, Islam itu pokoknya semua kata-kata itu ada semua. Jadi kalau misalnya teman-teman yang di saat saya live itu kan banyak juga tuh kata-kata yang seperti itu. Betul. Nah, jadi saya udah nggak heran. Karena udah saya lihat langsung orang yang ngomongin seperti itu, dengar langsung gitu kan. Dan itu orang terdekat saya. Kalau di komen live itu saya nggak suka, tinggal saya tempatkan di tempat seharusnya, di mana? Tempat sampah. Diblokir gitu. Kalau mau masuk lagi kayak gimana Kak Isa? Bikin lagi akun baru. Nyerang lagi. Seperti itu. Ternyata mereka malah masuk ke DM, Bang. Oh, masuk ke DM. Masih bisa berarti ke DM. Jadi kalau misalnya hanya dibisukan gitu kan, mereka kan disenyapkan tappingan mereka masuk ke DM. Woi, ngapa kamu bisukan gitu. Saya bilang kok gara-gara dia gitu. Tapi saya juga ada beberapa TikTok saya, tapi jarang aktif lah. Kalau TikTok pribadi saya tuh biasa seminggu sekali saya posting. Posting pun paling ya itu tadi saya nyampaikan agama rahmatan lil alamin ini agama Islam.
agama kasih sayang, agama lemah lembut, agama yang mengajarkan kita tentang pentingnya tujuan hidup, proses hidup, kemudian akhir hidup yang bagus itu seperti apa. Paling seputaran itu yang saya sampaikan. Kenapa? Karena dasar ini yang kadang-kadang mereka lupa, sehingga mereka sulit untuk mendapatkan hidayah. Betul. Mungkin hidayahnya sudah ada, cuman terhalang sama kafir tadi itu, Betul. tertutup. Jadi cara membuka pelan-pelan itu, bagaimana caranya kita menyampaikan kebaikan itu melalui lisan kita, Betul. melalui tingkah laku kita. Nah, makanya saya sangat respect dengan orang-orang, terutama ya, yang pernah saya ketemui, Kohdonditan. Dia menyampaikan apa adanya berkaitan dengan apa kebenaran dalam Kristen itu sendiri, Islam. Kemudian dicarilah kitab kebenarannya itu, disampaikan maksudnya, tujuannya seperti apa. Oh, itu luar biasa. Hal-hal sesuatu yang mungkin saya juga harus belajar gitu. Nah, tambah lagi Kak Lisa dengan pengalaman hidup yang cukup berat bagi saya. Karena kalau saya sendiri, alhamdulillah belum nikah waktu itu. Masih mahasiswa juga, masih ya bisa dikatakan kalau untuk produktif untuk mahasiswa itu, ya dalam langkah remaja ke dewasa. Jadi kayak sesuatu yang dipikirkan tidak terlalu banyak. Tapi kalau Kak Lisa kan udah punya 4 anak kan, sudah di fase dimana ngerasa nyaman hidupnya, tiba-tiba jatuh, bawa beban, kemudian bangkit lagi, ngulang lagi kehidupan. Itu kan menjadi sesuatu yang luar biasa yang jadikan histori tersendiri dalam ini ya, membuat lembaran baru, dan ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Nah, itu yang saya maksud. Lalu Kak Lisa sendiri, dengan adanya live ini, apa yang membuat Kak Lisa tuh semakin tertantang? Ya itu tadi, memperdalami ilmu agama saya. Masya Allah. Gitu. Jadi itu banyak sekali ternyata PR saya yang belum saya selesaikan gitu. Seperti itu. Jadi dan di sini juga PR saya adalah berlapang dada ya. Karena tidak mudah. Hujatannya banyak, Bang. Oh iya, pasti. Masya Allah, tabarakallah. Kalau hujatan banyak sih, saya tidak heran kayaknya. Apalagi di ranah itu kan? Iya, hujatannya banyak sekali gitu. Dan ini nih tidak semudah juga yang saya bayangkan ternyata ya. Tapi ya itu kembali ke niat kita. Ya, kalau niat kita karena Allah, lillahi ta'ala, maka hanya karena Allah saja kita berhenti gitu. Tapi karena niat kita bukan karena Allah gitu kan, karena manusia, maka kita juga akan berhenti karena manusia itu kan gitu ya. Iya, betul. Oke, saya langsung ingat Islam sendiri itu ada beberapa hal yang kita anggap Islam ini memang sempurna. Ini Islam sudah agama yang benar, bukan paling benar, karena memang betul-betul agama yang benar. Kalau yang lain, bukan kita tidak mengatakan tidak benar, tapi masalahnya kita dengan tauhidnya kita itu ya cukup kita tahu bahwa Islam ini yang benar. Kemudian dari ujian-ujian itu yang saya tangkap malah gini, Kak. Ketika orang lain menghujat kita, tapi kita niatnya karena Allah, maka pahala transferan gratis untuk kita. Betul. Ya, transferan pahala kan untuk kita kan tanpa kita bekerja keras. Tapi ketika doa yang disampaikan saudara-saudara kita, maka kebaikan untuk dia dan kebaikan untuk kita. Untuk kita juga. Nah, jadi ngerasa bahwa Islam ini apa yang harus dicari celahnya? Karena inilah bentuk kebenarannya tadi adalah apapun yang kita kerjakan di dunia ini, maka nilainya ibadah. Nah, kayak gitu. Jadi sekarang ibadah kita ini. Iya, betul. Jadi itulah indahnya Islam. Makanya saya sangat semangat ketika Kak Lisa sendiri udah berani tampil di publik. Kemudian insya Allah ke depannya kita tidak tahu, mungkin Kak Lisa lebih terangkat duluan. Insya Allah. Terangkat duluan ke permukaan insya Allah. Karena cobalah lihat perjuangan Rasulullah. Makanya saya punya cerita unik yang saya bagiin ke Kak Lisa. Mungkin Kak Lisa nanti juga berbagi ke saya. Saya dulu pertama kali berangkat umroh juga wasilah dari dakwah ini, Kak Lisa. Jadi kayak saya punya YouTube yang kemudian waktu itu salah satu YouTube itu ada video saya yang waktu itu penontonnya memberangkatkan saya umroh. Masya Allah. Wasilah video. Penontonnya. Wasilah video dan itu penonton yang berangkatkan abang umroh. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi berbicara umroh nih ya Bang ya. Berbicara umroh tuh bukan soal uang ya Bang ya. Ya, bukan bicara uang. Masya Allah, Masya Allah. Makanya saya ngatakan bahwa doa ini sangat ini ya Kak ya. Doa ini sangat makbul. Jangan sampai kita terlena dengan apa-apa yang diucapkan orang lain. Yang saya tahu pasti, waktu itu doa saya ada 3 ketika menjadi seorang mu'alaf.
Yang pertama adalah saya pengen orang-orang yang benci sama saya, orang-orang yang tak suka sama saya itu orang yang dilembutkan hatinya. Jadi ketika mereka mau bunuh saya sekalipun, saya anggap mereka tuh sayang sama saya. Kenapa? Karena ketika saya keluar dari agama mereka, mereka narik saya dengan cacian, makian, mau diancam dibunuh, itu kan artinya mereka pengen saya balik lagi Betul. ke lingkungan mereka. Itu karena mereka sayang. Karena mereka sayang. Betul, betul. Makanya kita sebagai manusia harus sadar itu, bahwa mereka itu cukup didoakan saja. Doakan yang baik-baik. Mana tahu nanti bukan mereka, keturunan-keturunannya. Betul sekali. Nah, jadi ada wasilah kita juga kan. Seperti baginda Rasulullah SAW waktu berdakwah di Taif ya. Jadi beliau hanya mendoakan. Dan anak cucu serta keturunan. Lihatlah sekarang Taif, siapa yang tidak tahu kan? Nah, Masya Allah. Di sana. Itu kota yang sangat mulia bahkan ya. Masya Allah. Nah, itu the power of doa ya. Dan kemudian doa kedua saya waktu itu adalah, ya Allah, saya bilang saya pengen baca Quran. Saya masuk Islam ini udah dewasa. Lidah saya ini agak keras lah kalau untuk melafalkan kalimat-kalimat Allah itu. Masya Allah, alhamdulillah dengan wasilah saya masuk pondok pesantren, ya bukan dibilang tamatan santren ya, pondok pesantren ya, tapi kayak mencari ilmunya saja waktu itu, baca Quran. 6 bulan waktu itu udah Iqra 6. Masya Allah. 6 bulan. 6 bulan. 6 ya? Saya pun nggak nyangka. Saya pun nggak nyangka. Kok bisa gitu? Kok bisa? Berarti kan Allah kabulkan doa yang kedua. Doa yang pertama itu setelah baca Quran. Doa yang pertama itu dikabulkan, saya datang ke orang-orang yang tidak suka sama saya salamin, saya cium tangan mereka, saya bilang minta maaf kalau ada salah. Dan alhamdulillah baik-baik sekarang. Masya Allah. Dan mereka juga waktu saya menikah datang. Masya Allah, padahal belum muslim. Belum muslim. Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian doa ketiga. Doa ketiga ini yang bisa berangkatkan saya umroh. Wah, Masya Allah. Saya bilang, ya Allah, ya Rabb, saya bilang, fisik saya ini sempurna. Tidak ada cacat sedikit pun. Kemudian juga rasa-rasanya saya dianugerahkan ya sedikit ilmu untuk bisa berpikir lebih jernih lagi. Sampai akhirnya saya masuk Islam. Pakailah ya Allah, saya bilang. Ngerayu Allah. Pakailah ya Allah. Saya bingung dah. Saya kalau mau masuk kemana-mana tuh ya rasa-rasanya rugi kalau tidak nyampaikan satu ayat aja. Nah, kemudian saya tidak lama setelah itu, selesai dari pondok pesantren itu, dipanggil ke Munzalan waktu itu. Ngabdi di sana ngurusin mu'alaf. Ketika ngurusin mu'alaf, kan kita buat video. Nah, waktu itu saya ada rekaman saya, syahadat, kemudian diviralkan. Viral waktu itu pun wasilah video itulah yang membuat saya langsung ketahuan sama orang tua juga, sama keluarga. Awalnya diam-diam. Ya? Awalnya diam-diam. Tapi satu hari bisa ketahuan gara-gara video itu. Karena viral di tadi. Viral. Masya Allah. Dan itu banyak ancaman-ancaman ya, segala macam. Karena memang posisinya lagi semangat-semangatnya dakwah, jadi diwawancarai segala macam. Ya kemudian dari wasilah itu ada yang komen, pengen berangkatin umroh. Ya biasalah kalau netizen kan. Saya anggap ya saya aminkan aja, saya komen, balas, aminkan saja. Tidak lama setelah itu 1 tahun kemudian kalau nggak salah. Ternyata sebenarnya Kak Lisa, saya berangkat umroh itu 2023 bulan 2 awal. Setelah saya sidang skripsi. Jadi udah beban itu lepas semua dah. Udah lepas semua. Ternyata saya berangkat tuh sebenarnya 2021-nya. Baru ketemu saya di 2022. Karena nggak tahu kalau saya orang Kalimantan Barat. Dan abang pun nggak respon saat itu. Nggak respon. Abang pikir itu hanya guyonan aja gitu ya. Masya Allah. Jadi carilah orang mana, segala macam. Ya Alhamdulillah ketemunya di Munzalan. Ternyata orang itu ada di sekitaran Masjid Munzalan. Ternyata orang dekat sendiri. Orang dekat di Gading Mansion. Tepatnya. Gading Mansion kan nggak jauh dari Munzalan. Kan Gading Mansion 1 kan tempat TPA-nya Munzalan. Nah, Gading Mansion 2 itu tempatnya Gading Mansion 1 tempat orang yang berangkat ke umroh, Gading Mansion 2 itu tempat TPA-nya Munzalan. Jadi saya belajar setiap hari di situ, di Balai Tahfiz Quran. Masya Allah. Rupanya sebelahan kompleknya. Ya gitulah, kenalnya padahal dari YouTube. Kenal dari YouTube. Alhamdulillah, tidak lama setelah itu saya berangkat umroh. Allah, ya. Makanya saya sangat yakin bahwa doa ini pasti dikabulkan. Iya betul, saya yakin juga. Ya, lalu itulah Kak. Hati-hati, makanya kita berbicara tuh Bang, bener loh Bang, saya sangat hati-hati, maka saya selalu bilang kalau teman-teman yang sering dengar saya ya Bang ya, saya bilang kan
positif dan tidak positif. Kenapa saya katakan tidak positif? Kenapa tidak mengatakan negatif aja gitu? Karena agar menjadi doa gitu. Ya. Karena alam bawah sadar kita itu kan tidak mengerti kata tidak kan. Ya. Dia hanya mengerti kata yang positif itu aja kan. Betul. Nah, jadi makanya kita ubah tuh kata-kata. Jadi kalau misalnya saya lagi di jalanan gitu, Masya Allah jalan ini lagi penuh, padahal macet kan. Kalau orang normal kan bilangnya macet. Saya bilang penuh, sepenuh rezeki saya. Masya Allah. Iya, Kayak betul. gitu. Jadi dirubah kata-kata. Betul. Biar jadi doa. Karena sesuatu yang kita ucapkan ditambah lagi dengan niat, insya Allah pasti dikabulkan. Betul. Nah, Masya maka Allah. dari itu saya berpikir bahwa ternyata kalau Allah mengundang seseorang, lagi nggak ada uang pun bisa diundang. Betul sekali. Ya itu bukti nyata ya. Betul. Kayak di kemarin barusan Bunda Lilis, Bunda Lilis ya? ya berawal dari dapat 1 tiket kan, Masya Allah tabarakallah jadi 2. Jadi anak sama ibu pergi dan Pergi. itu tanpa biaya sama sekali loh mereka. Masya Allah. Dari yang mohon maaf paspor ya kan, itu dapat hadiah. Paspor dapat hadiah, terus untuk tiket umrohnya juga berdua, terus bahkan uang saku semua difasilitasi. Masya Allah tabarakallah. Sama seperti saya, Iya. uang saku pun dikasih. Masya Allah, tabarakallah. Amin. Semoga kita semua ya, teman-teman juga seperti itu ya. Jadi Allah itu maha kaya ya Bang. Allah maha kaya. Insya Allah, hal-hal seperti itu TMBA ya, kata kiai kita ya, kata ustadz kita ya. Terlalu mudah Terlalu mudah bagi Allah. bagi Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Ini giliran Kak Lisa nih. Kalau Ya, Kak... jadi kayaknya saya yang mau cerita. kayaknya dari saya yang bercerita jadi kan. Insya Allah, Oke. nggak apa-apa. Saya juga belum pernah dengar ceritanya abang nih. Alhamdulillah. Gitu kan. Dan abang sudah sering banget beberapa kali mengundang saya, tapi saya nggak pernah nanya terkait itu sama Betul. abang gitu. Nah, dan Masya Allah tabarakallah, tanpa ditanya ternyata abang membuka cerita itu. Sebenarnya itu ada di dalam hati dan pikiran saya, Bang. Seperti itu. Nah, itulah tadi kekuatan pikiran dan juga dunia kuantum ya, seperti itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, Kak Lisa sendiri ada pengalaman unik yang membuat saudara-saudara kita yakin bahwa Islam ini agama rahmatan lil alamin, agama yang penuh dengan kasih sayang, agama yang lemah lembut, agama yang mengajarkan tentang pentingnya toleransi. Karena kalau di Islam sendiri itu, dari zamannya Rasulullah itu, orang non-muslim tinggal di negara Islam sendiri itu pun dijamin kehidupannya. Nah, kemudian inilah menjadi salah satu dasar kita bahwa agama Islam ini agama yang sangat baik. Tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan sebelumnya, sebelum kita masuk Islam. Agama yang radikal, agama yang notabene isinya orang-orang yang ceroboh, bodoh. Nah, ternyata orang-orang yang cerdas tuh agama Islam yang punya. Betul. Nah, kok bisa ada cerita menarik yang bisa dibagikan ke channel Daun Pesanan? Terkait apa nih tadi ya? Bebas. Karena ceritanya banyak yang menarik semua nih, Bang. Kak Lisa kan kayaknya lagi merintis dakwah nih. Iya. Ya, merintis dakwah. Kenapa pengen dakwah? Kenapa enggak setelah masuk Islam ya masuk Islam aja? Melaksanakan kewajiban, melaksanakan sunnahnya, lalu kemudian untuk diri sendiri. Kenapa harus memikirkan orang lain? Nah, kenapa harus menerima hal-hal yang tidak baik lagi? Ya, akhirnya kan difitnah lagi. Iya. Padahal kemarin udah dilewatin. Mau lagi yang nggak enak-enak kayak gini. Seperti itu, Masya Allah. Ya, jadi itu tadi Bang, justru itu adalah motivasi saya ya untuk terus berusaha untuk memperbaiki diri. Yang mana di sini saya melihat banyak sekali, saya juga sudah pernah katakan di salah satu channelnya Abang juga kemarin ya, biasanya banyak sekali orang ini orang Islam tapi mereka tidak berislam. Apa sih itu Kalisah gitu kan? Mereka tidak mengerti itu Islam. Mereka tidak merasakan nikmat Islam itu. Bahkan saya pernah survei ke lapangan bahwasanya ada yang sudah beberapa generasi menjadi Islam tapi mereka tidak bisa 2 kalimat syahadat, Bang. Ya Allah. Jangankan sholat 1 hari 5 waktu, 1 tahun sekali saja mereka tidak melakukan itu gitu. Dengan alasan pekerjaan, Bang. Yang mana mereka kerja itu dari pagi hingga malam. Apakah mereka lebih kaya daripada orang yang menjalankan sholat? No. Justru mereka mau makan aja masih kadang kurang. Padahal mereka kerjanya udah dari pagi sampai malam. Ya Allah. Begitu. Nah, itu salah satu motivasi saya untuk mengingatkan saudara-saudara kita muslim, karena orang yang non-muslim di luar sana ini berbekal dari pengalaman saya, Bang. Orang yang non-muslim di luar sana melihat muslim itu dari orangnya, bukan dari Alkitabnya. Ya, betul. Padahal kita sering mengulang-ulang bahasanya, jika kita melihat satu kaum, lihatlah Alkitabnya, jangan lihat orangnya. Ya. Nah, tapi orang yang awam itu mereka melihat dari orangnya. Lah, lihat tuh muslim tuh kayak gitu. Lihat tuh muslim tuh kayak gitu. Jadi dijadiin
cerminan buat mereka bahwasanya Islam itu seperti orang yang tidak baik itu. Padahal belum tentu semua Islam seperti itu gitu. Nah, jadi ibaratnya nih kita punya buah jambu satu pohon, ya kan? Dan satu jambu itu busuk. Apakah semuanya satu pohon itu kita bilang busuk? Kan belum tentu. Paling hanya satu itu aja. Nah, seperti itu. Itulah motivasi saya juga. Dan terus juga banyak sekali yang saya temui orang yang sudah bersyar'i buat yang muslim, buat muslimahnya, buat wanitanya ya, udah syar'i nih pakainya, tapi mereka tidak bersyar'i. Dalam, mohon maaf, dari tingkah lakunya, dari apa namanya, perbuatannya ya, dari lisannya itu tadi yang seperti abang bilang ya, dari adabnya itu tadi bang, itu yang menjadi buat saya PR untuk saya gitu. Itu banyak sekali saya temuin gitu. Dan itu juga yang sering dikatakan dulu kepada saya, lihat tuh mereka, ini pengalaman pribadi nih bang, pengalaman pribadi. Jadi lihat tuh mereka gitu kan, mohon maaf sekali ya kalau mungkin dia juga biasa nonton video saya juga, bersyar'i, pakai jilbab dan lain sebagainya, tapi masih mau jual ini dan lain sebagainya. Seperti itu. Abang tahu barang itu kan? Tahu. Nah, jadi bandar judi dan lain sebagainya seperti itu. Jadi mereka menutupi diri mereka, pekerjaan mereka dengan itu gitu. Nah, orang di luar sana yang awam mengatakan Islam itu seperti itu, padahal belum tentu Islam itu semuanya seperti itu gitu. Seperti yang tadi saya bilang, apakah kita mau katakan semua buah itu akan busuk satu pohonnya gitu, kan belum tentu. Paling hanya satu itu aja gitu. Toh kalau yang busuk itu nanti karena dia nggak bagus dari pohonnya, dia akan gugur sendiri kok gitu. Nah, jadi saya selalu katakan bahwasanya jika kita melihat satu kaum itu lihatlah Alkitabnya, bukan lihat orangnya. Karena saya meyakini juga bang, agama di luaran sana juga mengajarkan sebenarnya kebaikan. Walaupun saya nggak tahu ya mereka merasakan kenikmatan iman itu atau tidak, tapi saya meyakini bahwasanya agama itu mengajarkan kebaikan gitu. Insyaallah, alhamdulillah ya Kak Lisa. Semoga Allah mudahkan urusan Kak Lisa. Amin, amin Allahumma. Semoga Allah segerakan ke Baitullah. Amin, amin ya Allah. Yang paling penting ya, yang paling penting adalah istiqomah sampai jannah. Amin Allahumma. Oke, dari kisahnya Kak Lisa kita bisa ambil kesimpulan bahwa menjadi seorang muslim itu bukan berarti perkara nyaman saja. Menjadi seorang muslim itu perkara bagaimana cara kita melewati ujian itu dengan baik. Nah, ketika ujian ini udah baik, kalau saya ngambil kesimpulan gini, Kak Lisa, ketika manusia itu fitrahnya adalah yang baik-baik, Islam itu sendiri, kemudian menjadi seorang muslim yang dimana tanggung jawabnya adalah bagaimana mengelola muka bumi ini secara baik, berdasarkan pedoman hidup manusia itu Al-Quran, kemudian berproses dengan ujian-ujian yang sudah ditentukan tadi, kan ujian-ujian ini sebenarnya udah dikasih. Dari sebelum kita lahir sudah tahu ujiannya apa saja. Kemudian ketika ujian-ujian sudah dilaksanakan, proses itu sudah berjalan. Ya ada yang lewat jalan pintas pasti, ada yang lurus aja. Nah ini yang dianggap proses hidup. Kemudian ketika mereka sudah cukup masanya, ada yang masanya cukup lewat jalan pintas, ada yang masanya cukup lewat jalan lurus saja, yang pada akhirnya dipanggil mengakhiri proses itu tadi dengan baik. Nah, maka yang ada nanti ketika di hari kiamat kelak, di padang mahsyar akan dipertanggungjawabkan apa saja yang pernah dilakukan di dunia itu, apa proses yang sudah dilewati. Nah, itulah pertanggungjawaban yang harus mereka sampaikan, dan bukan mulut yang menyampaikan, tapi anggota tubuh kita, tangan kita, kaki kita, kepala kita, rambut kita, semuanya sudah bersaksi, dan kita tidak bisa ngapa-ngapa lagi. Maka dari itu sebenarnya PR kita adalah menyiapkan kematian yang baik saja. Makanya ketika sudah menjadi seorang Islam, seorang Muslim, sudah berani menjadi seorang mu'alaf yang akan siap dengan ujian-ujian baru, maka sebenarnya yang pasti adalah kita harus siap menerima apapun konsekuensinya. Ya, orang Muslim itu seperti apa sih? Ya, ujian-ujian tadi lah. Karena kalau tidak ada ujian, kayaknya hampa aja hidup. Ya, percuma aja hidup, kan? Tapi kalau untuk orang-orang yang sudah melewati fase kenyamanan hidup, kenyamanan dunia, maka mereka akan takut mati. Betul. Padahal mati itu pasti. Yang pasti. Nah, kematian yang pasti itu yang harus kita siapkan sebenarnya. Kalau saya dari dulu ngomongnya tentang itu aja sih, Kak. Bismillah, itu yang saya sampaikan. Kak Lisa ada lagi tambahan? Mungkin harapan untuk mu'alaf yang saat ini sedang galau, yang bisa aja mereka saat ini ancang-ancang murtad, tiba-tiba dengar Kak Lisa nih, balik lagi nih, belajar lagi. Nah, gitu. Kebanyakan memang kayak gitu tuh. Kebanyakan masih kita sering ketemuin juga kayak gitu. Karena lingkungan tadi ya, sebenarnya saya juga sering katakan bahwasanya
lingkungan itu bukan faktor penentu, ya, tapi faktor pendukung. Yeah. Jadi dengan siapa kita bergaul, itu kita jadi loh seperti mereka. Jadi hati-hati memilih lingkungan. Jadi kalau misalnya kita udah memilih Islam, cari lingkungan Islam itu tadi, gitu ya. Cari lingkungan Islam itu tadi. Jadi ilmu itu teman-teman, itu seperti binatang buruan. Nah, pena itu seperti pengikatnya. Jadi diburulah ilmu itu. Kita yang mendatangi ilmu itu ya. Dan ikatlah ilmu itu dengan pena kita itu tadi, sekuat-kuatnya gitu teman-teman. Jadi kalau belajar jangan lupa mencatat. Itu sering saya ulangi juga. Iya. Betul. Karena sebaik-baiknya belajar adalah mencatat, Bang. Iya. Setuju ya, Bang ya? Setuju. Nah, seperti itu. Saya juga mau bilang sama teman-teman, banyak sekali di sini teman-teman kita yang udah bisa mengaji, Bang. Oh. Tapi mereka tidak tahu apa yang mereka baca. Ya, itu kebanyakan seperti itu. Banyak, saya juga banyak menemukan hal itu. Iya, jadi kalau bisa teman-teman, nah terus banyak juga yang muslim di rumahnya, ya, tapi mereka di rumahnya tidak ada Al-Quran. Nah, hati-hati itu teman-teman. Hati-hati kalau misalnya sampai kita tidak ada mengaku muslim, tapi di rumah tidak ada Al-Quran. Nah, cara Allah berbicara dengan kita, itu abang setuju nggak kalau Allah itu berbicara, kalau kita berbicara dengan Allah dengan kita berdoa, sholat, ya. Tapi Allah berbicara dengan kita itu melalui Al-Quran. Jika kita ada keinginan membuka Al-Quran, saat itulah Allah ingin berbicara dengan kita. Memang sudah Allah sampaikan firman-Nya. Betul. Dari situ kita tahu apa perintahnya Allah kan? Betul. Nah, seperti itu. Dan juga kita melihat nih, kan banyak sekali mereka-mereka yang belum paham bahwasanya kalau nggak sholat itu santai aja, Bang. Hati-hati ya, hati-hati. Kalau meninggalkan sholat dengan santai seperti itu berarti Allah sedang murka sama kita. Ya betul, setuju. Allah sedang murka sama kita. Jadi bagaimana cara kita melihat kalau Allah itu murka sama kita? Tidak dikasih sholat, teman-teman. Tidak dikasih sholat. Setuju ya, Bang ya? Setuju. Seperti itu. Jadi teman-teman di sana saran saya, ya, kalau kita udah mengaku kita Islam, ya, setidaknya satu itu Al-Quran ada di rumah yang ada terjemahannya. Baca, kalau misalnya udah bisa baca Al-Qurannya dengan pakai bahasa Arab, baca juga artinya. Ya, betul. Nah, walaupun pelan-pelan teman-teman, walaupun hanya satu ayat gitu, baca aja pelan-pelan. Insya Allah nanti kalau misalnya teman-teman udah paham, akan ketagihan. Ya, betul. Seperti kita makan nasi ya. Kalau sehari nggak makan nasi itu lapar gitu. Betul. Seperti itu teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah. Syukran jazakallah khair Kak Lisa. Sekali lagi semoga Allah mudahkan urusan Kak Lisa dunia akhirat sampai ke Baitullah. Amin. Baik, sahabat saudara seiman, khususnya di channel Dominikus Sandang. Mungkin sekian yang bisa kita sampaikan. Next time, kalau ada yang penasaran bisa di kolom komentar kasih pertanyaan untuk Kak Lisa. Nanti saya sampaikan ke Kak Lisa. Ya. Kenapa nggak diarahkan juga dari tadi mereka untuk follow TikTok saya? Oh iya betul, betul juga ya. Produk saya gitu ya. Jadi boleh Kak Lisa, boleh. Minta gift nih teman-teman, beli aja produk saya gitu ya. Boleh Kak Lisa, saya kasih ruang. Seperti itu. Jadi masuk aja ke TikTok saya saat ini dari Kalimantan Mualaf, atau bisa juga dicari Lisa Winner 49 teman-teman. Itu TikTok saya, dan juga Instagram saya juga Lisa Winner Official. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu apa aja produk yang saya punya, produk kecantikan, kesehatan itu tadi, boleh masuk ke DM saya teman-teman. Karena sebenarnya saya ada bawa nih Bang. Saya ada parfum juga. Oh boleh. Kemana ya? Itu saya ya? Ada parfum, ada lotion. Jadi lotion itu teman-teman baru 1 kali pemakaian aja itu udah kelihatan. Jadi ini yang saya pakai semuanya pakai produk saya teman-teman, seperti itu. Cantik ya, cantik karena filter atau asli nih? Coba abang ini dulu. Kalau karena saya udah nikah, saya tidak berani. Yang masih bujang aja. Gitu teman-teman, semua yang saya pakai ini itu produk kita sendiri gitu ya. Izin boleh kemana? Boleh. Di bawah kayaknya. Ada juga sebenarnya lotionnya saya bawa, tapi nggak bisa ngambil yang enggak lah ya, ngambil yang aman. Jadi ini nih, saya ada parfum juga, yang mana di sini kalau misalnya teman-teman mungkin yang sering kita dengar itu Bakarat ya, itu kalau di mall itu kan harganya tidak murah juga ya Bang ya, yang kalau 50 ml kan 500-an ke atas juga itu ya, lumayan juga ya. Tapi punya kita ini nggak sampai segitu Bang. Dan kita juga ada peluang bisnisnya nih teman-teman. Gitu, ada peluang bisnisnya juga, bisa menghasilkan dari 400.000 per hari hingga jutaan. Ya tergantung kerjanya teman-teman aja gitu ya. Dan ini juga ada listriknya yang saat saya pakai ini nih, pakai ini. Begitu. Pakai lotion dan kita ada sabun dan lain sebagainya. Pokoknya banyak, nanti teman-teman langsung ke DM aku aja gitu.
Nah, yang paling penting sebenarnya yang mau aku sampaikan adalah peluang bisnisnya teman-teman. Karena banyak sekali yang sudah berkeluarga tapi bingung mencari pekerjaan sampingan gitu kan. Mau punya penghasilan tambahan atau misalnya ibu rumah tangga yang bisa punya penghasilan hanya modal handphone aja gitu. Gitu teman-teman. Itu aja kali ya Bang ya. Sip. Takutnya kelamaan nanti langsung closing gitu. Apa aman, insyaallah. Insyaallah. Oke, Seperti itu. ini yang disampaikan produknya Kak Lisa. Mohon disupport. Mungkin ini adalah salah satu ikhtiar juga untuk bertahan hidup. Betul sekali. Bertahan hidup. Insya Allah. Yang penting halal gitu Yang ya. penting halal. Yang penting Bismillah. halal. Bismillah. Hanya itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.